Selamat datang guys, Bapak Ibu di podcast Tahu Isi GKY Peak. Yang belum tahu dikasih tahu. Sudah Ya. tahu diisi. Yes, itu. Ini GKY Peak punya podcast, punya kita semua. Podcast Tahu Isi. Iya, hari ini saya kedatangan seorang teman baru. Baru buat kita semua, tapi bukan baru buat saya ya dan Lea ya. Kita udah pernah ketemu sebelumnya ya. Cimeri, ya boleh Cimeri perkenalkan diri buat teman-teman semua. Ya. Oke, terima kasih Ko Surya untuk kesempatan yang diberikan. Ya, nama saya Meyriawati. Saya bernomisili sebetulnya di Bandung. Ya, untuk profesi saat ini saya sebagai dosen di STT RI Jakarta dan dosen tamu di STT Amanat Agung. Major saya mengajar tentang pemuritan. Saya pribadi melayani di GBI CLCC Bandung sebagai kepala departemen untuk bidang pemuritan. Iya, oke. Pas sekali nih ya, sesuai topik kita pemuritan. Benar. Hari ini topik kita bicara tentang transformasi hidup seorang Kristen atau bagaimana seorang Kristen itu mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan hari ini kita dilayani oleh narasumber yang tepat. Bukan cuma tahu teori guys, tapi juga tahu prakteknya. Bener ya? Karena Cimeri juga mimpin kelompok kan ya? Iya, saya memimpin kelompok kecil. Saya punya kelompok kecil di luar gereja, tapi di gereja GBI CLCC saya bertugas sebagai bagian pengembangan kelompok kecil, kemudian juga sebagai head mentor dan mentor. Dan sebelum pelayanan tersebut, saya di gereja GKIM Hosana, saya membantu mendirikan kelompok kecil. Iya, jadi punya banyak pengalaman ya. Pengalamannya banyak. Iya, oke. Jadi kalau kita bicara tentang transformasi hidup, perubahan dalam hidup gitu ya. Sebagai orang Kristen, pernah nggak ya kita benar-benar mengalami bahwa kita tahu ya, kita sebetulnya somehow ada problem ya dalam hidup kita ya sebagai seorang Kristen ya. Tapi ternyata udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, mungkin udah banyak dengar khotbah juga ya. Tapi belum ada perubahan nih. Iya, dan di sisi lain kita dengar nih orang sering ngomong tentang transformasi hidup, perubahan hidup. Sebetulnya apa maksudnya nih, Cimeri? Iya, transformasi hidup ya. Kalau saya perhatikan kata transformasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya perubahan, begitu ya. Perubahan bisa dalam bentuk sifat, bisa dalam bentuk fungsi dan lain sebagainya, ya. Jadi sesuatu yang berubah, tidak statis dan tidak diam saja. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan rohani kita, ya tadi saya bersyukur ya, Ko Surya mengatakan kita atau Ko Surya menyadari ada problem dalam hidup kita dan menyadari perlu ada perubahan. Nah, itu adalah karya Roh Kudus sebetulnya yang menyadarkan kita bahwa kita perlu berubah. Enggak semua orang loh bisa sadar bahwa dirinya perlu berubah. Nah, saya percaya ini adalah bagian dari kasih karunia Tuhan. Mengingatkan kita, hey, ada sesuatu dalam dirimu yang harus kau rubah. Pengikut Kristus tidak seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan seringkali adalah bagaimana kita bisa berubah? Ya, bagaimana kita mengalami transformasi? Nah, transformasi itu pastinya dimulai dari pola pikir, worldview kita. Ya, James Bryan Smith itu pernah mengatakan ada 4 unsur di dalam transformasi. Yang pertama adalah pembaharuan cara pandang atau pola pikir. Ya, kita tadinya berpikir ya it's okay hidup kayak begini, ngeflow aja, nggak punya tujuan. Tapi setelah kita mengenal Kristus, kita tahu tujuan hidup kita untuk apa. Nah, setelah kita tahu tujuan hidup kita itu apa di dunia ini, kenapa kita ada di dunia, kenapa kita diciptakan, maka cara berpikir kita itu akan berubah. Nggak bisa nih asal-asalan, nggak bisa gini-gini aja.
Ya. Nah, setelah kita mengalami pembaharuan pola pikir, itu perlu diteruskan dengan yang namanya membiasakan atau menerapkan kebiasaan baru, new habit. Kita tahu ya, tadinya karakter kita, sifat-sifat kita nggak bagus. Misalnya kita pemarah, gampang sekali marah. Nah, sekarang harus punya kebiasaan baru. Diterapkanlah belajar sabar. Kalau lihat ada barang berantakan, anak kita memberantaki, ya kita tarik nafas dulu. Oke, jangan langsung maki-maki. Nah, contoh menerapkan kebiasaan baru hal-hal kecil seperti itu. Tapi dilakukan secara konsisten. Namun, walaupun kita melakukan secara konsisten, tidak dapat disangkal bahwa kita bisa gagal mengalami itu. Iya, Apalagi tapi ini ya, Cimeri, sampai di sana saya lihat memang oke ya kita ini mengalami perubahan pola pikir. Lalu kita coba berubah di dalam bagaimana kita menghadapi sikap kita. Contoh tadi marah, lalu kita berusaha berubah behavior kita. Iya. Tetapi bukankah kalau kita benar-benar perhatikan sebetulnya orang bukan Kristen pun bisa. Maksudnya orang tanpa jadi orang Kristen pun bisa ngalami perubahan-perubahan seperti itu. Nah, Bedanya apa jadinya tuh? Nah, makanya ini maksud saya keunikan kita itu Kita apa sebagai- sebetulnya, Cimeri? ya, dibandingkan dengan Yang di luar Kristen, Iya, begitu betul. ya. Nah, yang saya lihat adalah semua orang sebetulnya bisa berubah, baik Kristen ataupun non Kristen. Oke. Ya. Cuma permasalahan yang paling esensi perubahan itu datang dari mana? Ya. Nah, kebanyakan orang di luar non Kristen itu juga bisa menjadi baik. Mereka bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru. Iya. Apalagi sekarang banyak sekali kursus-kursus pengembangan diri, belajar konseling. Jadi tahu begitu ya, yang mana yang benar. Kita juga punya hukum moral dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di dalam kekristenan kita bukan mau merubah atau doing kita saja. Tempelan-tempelan, kebiasaan-kebiasaan saja. Perubahan di dalam kekristenan itu selalu dimulai dari dalam. Inside, go out, begitu ya. Iya. Jadi perubahan dari being kita. Nah, dari being kita baru menghasilkan doing. Nah, seringkali orang hanya belajar untuk merubah doingnya saja. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi karena beingnya tidak pernah berubah, itu gak akan bisa. Ambil contoh, kita bicara sesosok anjing begitu ya. Anjing walaupun dikasih makan KFC terus begitu kan ya. Dia mungkin bisa oke, nggak ada makanan lain dia makan. Tapi begitu dia melihat sesuatu yang lain ya, melihat teman-temannya makan tulang yang lain begitu ya, tulang sapi, dia akan dengan gampang akan ikut menghampiri. Karena dia tahu natur dia adalah anjing bukan manusia. Iya. Ya. Nah, seperti itu. Di dalam kekristenan yang kita rubah itu natur kita. Tuhan datang untuk mengubah natur keberdosaan kita. Akarnya itu yang harus dicari, ya. Iya. Baru menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Iya, itu yang dan sulit perubahan itu juga dengan bantuan Roh Kudus ya pastinya. Pasti. Iya. Seperti yang kita tahu, untuk kita punya karakter, membentuk karakter kita seperti ini, perlu lama, belasan tahun, puluhan tahun. Iya. Ambil contoh usia saya 46 sekarang. Ada sifat-sifat yang sudah terjadi 46 tahun loh. Enggak gampang ya Jadi untuk habitnya. merubah. Jadi habit ya, udah jadi kebiasaan. Baik sadar tidak sadar itu bisa langsung keluar begitu saja. Nah, itu sebabnya kalau hanya mengandalkan diri sendiri, kita itu nggak akan mampu. Kita perlu Roh Kudus yang untuk menolong kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita, menuntun kita untuk bisa berubah. Dan selain itu kita percaya Roh Kudus itu bekerja melalui banyak sarana. Di antaranya adalah komunitas kita. Ya, mungkin kita punya teman-teman gitu ya yang berjalan bersama, mengenal kebenaran. Kita semua tahu bahwa kita rapuh, gampang untuk jatuh ya. Nah, ada jatuh bangun. Tapi kalau kita punya komunitas yang berjalan bersama dengan kita, tahu tujuannya sama-sama, kita bisa saling encourage. Nah, ini akan menolong terjadinya perubahan.
Jadi saya ulang ya, kalau dari buku James Bryan Smith, dia mengatakan untuk terjadi transformasi perlu 4 hal. Yang pertama adalah pembaharuan dari pola pikir atau cara pandang. Pembaruan pola pikir. Betul. Yang kedua, itu menerapkan kebiasaan baru atau habit yang baru. Iya. Dan yang ketiga adalah berbagi dalam komunitas untuk Berbagi mendapatkan dalam komunitas. kekuatan, ya. Dan keempat, jangan lupa semuanya adalah karya Roh Kudus. Oke, Cimeri, kalau bicara tentang perubahan pola pikir, kita mungkin tahu ya guys, kita itu udah sering dengar khotbah, ya kita mungkin ada saat teduh, kita banyak dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita mungkin gali bersama di dalam kelompok kecil, dan itu bisa membuat pola pikir kita itu bisa ada pola pikir yang baru ya, benar ya Cimeri? Semakin berubah ya. Betul, betul. Dan di dalam hal kebiasaan, nah mungkin kita juga somehow ada hal-hal yang bisa kita ubah. Tapi ada beberapa kebiasaan yang itu struggle banget Cimeri. Butuh waktu Ya, betul. yang lama ya. Ya. Nah terus tentang komunitas, nah ini yang sulit nih Cimeri. Komunitas apa yang menolong kita itu mengalami perubahan dalam hidup kita? Komunitas seperti apa yang dimaksudkan Cimeri? Oke, thank you. Ya, perubahan pola pikir itu sebetulnya bukan teori yang baru. Roma 12 ayat 2 udah mengatakan itu ya, jauh-jauh hari. Berubahlah menurut pembaharuan budi. Karena setiap tingkah laku kita yang terlihat itu sebetulnya didorong oleh sistem nilai kita. Sistem kepercayaan kita dan sistem cara pandang kita, worldview kita. Nah, sehingga untuk mendorong terjadinya perubahan, kita seperti tadi bukan hanya masalah pola pikir sudah berubah, karena environment kita bisa sangat mempengaruhi kita. Sebentar bisa A, ketika kita di dalam komunitas A, sebentar ada di B, begitu ya. Dan mereka memaksa kita mendorong, oke, kamu harus memikirkan ke B, seperti itu. Nah, itu sebabnya komunitas yang efektif untuk membantu perubahan kehidupan kita, spiritualitas kita, perubahan hidup kita adalah komunitas tentunya yang rohani. Seperti tadi saya bilang, kekristenan itu berangkat dari being kita loh. Iya. Tuhan mengubah being kita, begitu ya. Dan yang punya komunitas seperti ini adalah komunitas rohani yang tahu sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yang tahu sama-sama fungsi mereka di dunia ini seperti apa, misi mereka di dunia ini diciptakan untuk apa. Nah, komunitas yang seperti itu, komunitas pembelajaran rohani. Oke. Di pembelajaran rohani, komunitas yang seperti itulah yang bisa membawa perubahan dalam hidup kita. Ya. Seperti itu ya. Karena sama-sama berubah begitu ya. Betul. Karena ortodoksi itu akan mempengaruhi ortopraksi. Ya. Jadi pemahaman kita itu akan mempengaruhi tindakan kita. Jadi kalau kita ada di dalam komunitas rohani yang belajar sama-sama dengan kebenaran Tuhan, apa maunya Tuhan, seperti apa sih Tuhan kita, apa kerinduan Tuhan untuk diri kita, bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini, itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Di situ juga tempat kita melatih diri. Iya, nah ini komunitas tempat kita belajar bersama, komunitas tempat melatih diri. Saya tertarik dengan komunitas yang tempat kita melatih diri. Jadi saya perhatikan gak semua ya sebetulnya komunitas, bahkan di gereja pun itu adalah komunitas yang kasih kita kesempatan untuk kita melatih diri. Gitu. Saya melihat ada aja ya komunitas-komunitas di gereja itu yang sekarang based on activity, based on kesamaan hobi, kesamaan Usia juga. iya, pengelompokan usia betul, dan juga ada yang based on kayak apa ya, movement yang sama gitu mungkin ya. Nah, bagaimana Cimeri, kita ada di komunitas seperti apa gitu? Nah, itu kan kadang komunitas itu juga jumlahnya cukup luas ya, maksudnya orangnya juga banyak ya. Ya,
sebetulnya tidak ada yang salah dengan komunitas-komunitas tertentu ya. Iya, Karena oke. kadang kala kita tergabung di dalam satu kelompok, bisa enjoy di dalam satu kelompok karena ada afiliasi tertentu. Iya. Punya kesamaan tertentu gitu ya. Tapi it's okay berarti ya. It's okay. It's okay. Tapi komunitas itu harus tahu untuk apa. Nah, yang saya maksudkan untuk mengalami perubahan atau transformasi hidup itu mungkin saya menamakan kelompok pemuritan gitu ya. Yang saat ini lagi ngetren kelompok pemuritan. Iya. Orang-orang menyebutnya seperti itu. Nah, di situ di dalam kelompok itu oke, kita ngumpul bersama tapi punya tujuan. Ya, apa tujuannya? Yaitu bersama-sama mau menjadi murid Kristus. Ya, Iya. jadi nggak apa-apa kelompok masak-masak ya kita masak-masak, tapi bukan cuma sekedar masak, tapi kita mau belajar firman. Gimana kita menjadi murid Kristus yang mungkin bagus memasak begitu ya? Nah seperti itu. Ya. Oke. Jadi guys, saya mau wrap up nih percakapan kita ya, ngobrolan kita hari ini yang menarik sekali ya. Jadi seperti tadi yang kita udah dengar sama-sama, Cimeri encourage kita bukan jadi orang Kristen yang hanya sadar aja bahwa perlu ada perubahan, tetapi itu harus terjadi dalam diri seorang Kristen, seorang pengikut Yesus. Ya, lalu ada 4 hal bagaimana kita bisa berubah. Ya. Tadi ya, Cimeri. Yang pertama itu perubahan pola pikir. Yes. Betul ya. Yang kedua itu ada behavior baru. Ya. Iya. Ya, ada sikap, ada perilaku baru yang berubah karena ada pola pikir yang berubah. Betul. Lalu yang ketiga apa tadi? Cimeri? Perlu komunitas. Ada berbagi. komunitas tempat kita bisa berbagi. Nah, you guys, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ya kalian belum punya komunitas. Ya di sini ada banyak komunitas di gereja ini di GKI Epic. Ya ada mulai dari sekolah minggu ya, anak-anak remaja bisa join di komunitas remaja, yang youth ya bisa ke komisi pemuda ya, dan Ronde. juga yang dewasa ya, yang Iya. dewasa bisa ke ronde, bisa ke pasutri, Pasutri pasangan juga, suami iya, istri, perlu begitu ya. sekali. Ya itu perlu sekali. Dan you guys yang mau ada di dalam kelompok kecil pemuritan itu ya, Ya. di gereja kita itu ada yang namanya Christ Cell. Christ Cell. Ya siap-siap, tunggu tanggal mainnya, you guys, Bapak Ibu, kalau lagi open untuk rekrutmen Christ Cell untuk bisa join di Christ Join. Cell, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan, kesempatan jangan itu. lewatkan. Jangan lewatkan ya, oke. Nah yang keempat itu Karya Roh Kudus. ada karya Roh Kudus. Oke, jadi ini bukan depend on our ability. Yes. Iya. Ya, ini bukan tentang saya baik, kamu baik. No. Kita perlu Roh Kudus. Iya. Kita perlu kebenaran firman Tuhan ya. Ya. Betul ya Cimeri ya. Oke. Nah, buat Bapak Ibu Saudara sekalian, you guys yang mau kasih pertanyaan untuk bicara tentang topik transformasi ini, bisa juga berikan pertanyaan kamu. Atau ada topik-topik baru yang pengen kamu bahas, boleh silahkan di ini ya, podcast.gkyepic@gmail.com. Silahkan ketik pertanyaan di sana dan kami akan coba memfasilitasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengikuti terus konten-konten pembinaan melalui podcast Tahu Isi, kamu bisa masuk ke IG kita yaitu tahuisi.podcast ya. Oke, see you guys. Kita ikutin session berikutnya.